Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas komplotan Ansor Banser kaum muslimin. Kok kalau dipikir-pikir kaum muslimin, ya, komplotan Banser itu nggak tahu malu, ya. Kemarin waktu menolak kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah di Gunung Anyar, Surabaya, yang sampai beritanya itu viral kemana-mana, ya, sampai diangkat oleh TV swasta yang sebelumnya nggak pernah disebut nama Ustadz Syafiq di sana. Tapi karena viral pembubaran kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah, akhirnya sampai Ustadz Syafiq Reza Basalamah itu sendiri didatangi oleh tim TV One, ya, dan diwawancarai. Dan ternyata di video wawancara tersebut pun 99,9% komentar yang ada di sana semuanya mendukung Ustadz Syafiq Reza Basalamah, dan hampir tidak ada sama sekali yang jangankan membela lah, ya, jangankan membela, yang membenarkan kelakuan Ansor Banser pun gak ada. Lah kok bisa-bisanya Ansor Banser masih berusaha mau membubarkan kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang lain? La ilaha illallah. Ini sebenarnya yang kalian tidak suka dari dakwah Ustadz Syafiq itu apa sih? Ya, itu majelisnya si gondrong, majelis joget-joget, jingkrak-jingkrak nggak jelas, campur baur laki-laki perempuan. Majelisnya para habaib yang nggak karuan itu, joget-joget isinya dongeng, isinya doktrin-doktrin yang ya Allah, ya, banyak kita angkat itu video-video tentang Habib, ya, doktrin-doktrin nggak jelas, ya. Kemudian majelisnya Ikdam yang jelas-jelas dicampuri sama biduan, artis dangdut, kalian diamkan. Lah kok dakwah yang jelas-jelas mengajak manusia untuk ke arah kebaikan, untuk menjauhi yang namanya dangdutan, biduan, jingkrak-jingkrak, menjauhi sholawat yang jingkrak-jingkrak, laki-laki perempuan campur baur, bahkan sampai ada yang ciuman di lapangan. Lah kok malah kalian bubarkan? La ilaha illallah, aneh kalian itu, aneh, ya. La ilaha illallah. Dan di sini kaum muslimin, kami ada satu video di mana video ini, ya, di video ini ada seseorang yang menceritakan ternyata Banser itu masih berusaha terus untuk membubarkan kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ya Allah, ya. Aneh, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Alhamdulillah, Ustadz Syafiq kembali mengisi kajian di Surabaya, tepatnya di hari Sabtu kemarin tanggal 3 Maret 2024. Alhamdulillah, beliau mengisi 4 jadwal kajian di 3 tempat berbeda dalam kurun waktu 1 hari. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, aman, terkendali biidnillahi ta'ala. Lo kok bisa? Iya, ini semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Loh, emangnya si oknum itu gak datang lagi buat bubarin kajian? Mereka datang lagi untuk bubarin kajian. Tuh, ternyata kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah di Surabaya kemarin, yang videonya juga sudah kita angkat, yang di Perak, ya. Ternyata waktu itu komplotan Ansor Banser masih juga datang mau bubarin kajian. La ilaha illallah. Nggak tahu malu mereka, ya. Kita lanjutkan kaum muslimin. Dan begini ceritanya. Kajian pertama Ustadz Syafiq dimulai dari ba'da subuh, beliau mengisi di daerah Ampel. Kemudian setelah itu beliau kembali ke hotel dan nanti akan kembali mengisi kajian di ballroom hotel mulai dari pagi sampai dengan menjelang siang. Kemudian beliau menuju ke daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Beliau mengisi ba'da asar dan ba'da maghrib di sana. Nah, kapan oknum ormas itu datang buat bubarin kajian? Saya dikabari sama salah satu teman saya yang ikut mendampingi Ustadz ke Surabaya. Beliau ngechat pada saat acara kajian di hotel. Dia mengatakan, si oknum ormas itu datang lagi. Akhirnya kami di sini panik semua. Panik. Kami memikirkan bagaimana kondisi Ustadz, bagaimana keselamatan Ustadz di sana. Kok bisa-bisanya mereka datang ke hotel untuk membubarkan kajian Ustadz di sana? Tuh kan, niat banget kan mereka itu, ya. Ketagihan sudah mereka itu, ketagihan membubarkan kajian, ya, sampai kajian di hotel pun masih dikejar mau dibubarkan.
La ilaha illallah, parah ya. Di masjid dibubarkan, di hotel juga mau dibubarkan. Ini maunya apa? Ya kalau di hotel kan sudah di tempat khusus. Mana bisa ganggu banser? Ya katakanlah banser itu kalau kajiannya di masjid pakai pengeras suara, mungkin denger kajiannya kupingnya panas. Ketika dijelaskan nggak boleh sholawatan sambil jingkrak-jingkrak, nggak boleh bermajelis sambil dangdutan, ya nggak boleh laki-laki perempuan campur baur nggak jelas, nggak boleh ngaji sambil udut. Mungkin kalau di masjid pakai pengeras suara, mereka denger yang seperti itu kepanasan kupingnya, kepanasan dadanya. Lah ini di hotel, di tempat khusus, nggak mungkin ada hotel pakai pengeras suara di atas sampai suaranya keluar kemana-mana, kan nggak mungkin. Kok ya masih dikejar, mau dibubarkan? La ilaha illallah, ini manusia apa bukan? Ya, kok ada pengajian malah ngebet, pengennya bubarin, bukan datang untuk dengar kajian. Na'udzubillah min dalik. Padahal kajian, ya majelis-majelis yang katanya kajian, katanya majelis ilmu, katanya majelis sholawat, yang isinya joget-joget, dangdutan, ya majelis-majelis yang nggak karuan, itu jumlahnya banyak malah mereka biarkan. Ini wah, rasa apa enggak orang ini ya? Ya Allah. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Kemudian gak lama setelah itu, teman saya memberi kabar lagi. Ternyata sepanjang kajian Ustadz Syafiq di Surabaya kemarin, Ustadz Syafiq didampingi oleh teman-teman dari perkumpulan orang Ambon. Masya Allah, itu membuat saya dan kami semua yang ada di sini kemarin itu lega sekali. Kami akhirnya tidak terlalu kepikiran bagaimana keadaan Ustadz Syafiq di sana, bagaimana keamanan Ustadz Syafiq di sana. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin ya. Perkumpulan masyarakat Ambon yang mengawal, mengamankan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Luar biasa. Barakallahu fikum ya. Luar biasa perjuangan kalian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan dunia dan akhirat yang berlipat ganda ya. Masya Allah, perkumpulan masyarakat Ambon. Nama ini insya Allah ya akan kita ingat selalu ya. Jasa kalian luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kalian di dunia dan akhirat dengan kebaikan yang berlipat ganda ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Malah justru saya pribadi lebih kepikiran kepada si oknum ormas ini. Aduh, saya berpikir gimana nanti nih kalau ternyata mereka bertemu dengan perkumpulan orang Ambon ini. Waduh, bisa habis mereka. Tuh coba orang-orang Salafi. Justru yang dikhawatirkan itu malah komplotan Ansor Banser. Mereka takut kalau sampai ketemu sama perkumpulan masyarakat Ambon bisa habis. Mereka khawatir terhadap keselamatan kalian. Lah kok bisa-bisanya kemarin menuduh kalau Salafi yang kasar, main pukul waktu di Gunung Anyar kemarin. Malah ngaku-ngaku sebagai korban sampai buat laporan ke polisi. Apa-apaan itu? Opo-opoan iku, Mas? Ya. Nggak mungkin lah teman-teman Salafi kasar itu nggak mungkin. Jangankan ke sesama muslim, dengan orang kafir pun mereka lembut. Coba lihat video Ustadz Khalid Basalamah dengan Denny Sumargo. Lihat di podcastnya. Dengan Dr. Richard Lee. Lihat. Dibuka lebar-lebar matanya. Kupingnya juga dipasang. Pakai kuping kuda. Ya, pakai kacamata kuda biar konsentrasi. Ya. Di sana itu Ustadz Khalid Basalamah justru membawakan hadiah untuk mereka, orang-orang non-muslim. Ya. Kok bisa-bisanya menuduh teman-teman Salafi yang aneh-aneh? Ya Allah. Ya. Padahal semua kajian, ya semua kajian mereka, teman-teman Salafi, itu aman kalau nggak ada banser. Kuncinya satu. Aman kalau nggak ada gangguan dari banser. Nggak pernah ada kekacauan itu, nggak pernah. Yang ngacau malah banser. Kalau banser datang, nolak, datang, bubarkan, baru kacau. Kalau enggak. Mau orang kafir datang juga aman-aman saja mereka. Hah? Malah diajak kalau bisa, diajak bersyahadat. Gitu loh. Kok bisa-bisanya kawan-kawan Salafi dituduh seperti itu? Ya Allah, angel. Bacot ya. Kita lanjut lagi ke muslimin. Yang jaga Ustadz Ambon, Pak. Ambon.
Tapi alhamdulillah, singkat cerita, ketika mereka datang ke hotel itu, tidak ada perkumpulan orang Ambon di hotel itu karena mereka sedang istirahat. Akhirnya mereka berdiskusi dengan pihak hotel, kemudian ada panitia dari ibu-ibu. Karena pengajian di hotel ini khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk muslimat. Jadi nggak ada ikhwannya sama sekali, panitianya pun ibu-ibu. Makanya mereka akhirnya berdiskusi dengan emak-emak di sana. Ya kalah telaklah mereka. Akhirnya mereka nggak bisa berkutik, kajian berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu, lanjut ke acara berikutnya, kajian di daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Mereka datang lagi. Si oknum ormas ini datang lagi ke kajian itu, entah berkoordinasi apa dengan panitia, intinya tetap sama, yaitu ingin membubarkan kajian Ustadz Syafiq. Ba'da asar adalah kajian muslimat, khusus untuk ibu-ibu lagi. Sedangkan kajian yang terbuka untuk umum baru nanti ba'da maghrib. Mereka sudah datang sejak ba'da asar, kemudian berada di satu ruangan, berkali-kali berdiskusi dengan panitia, dan qadarullah ternyata kajian tetap lanjut berjalan. Sampai dengan malam hari pun seperti itu. Nah, teman-teman dari perkumpulan Ambon itu sudah bersiap siaga ketika kajian di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu. Namun ternyata yang melakukan pengamanan di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu bukan teman-teman dari perkumpulan Ambon, melainkan dari TNI AL. Tuh kan, mukanya Banser itu kemana coba? Ya, jamaah ibu-ibu juga mau dibubarkan. Aneh memang, ya, aneh, nggak punya malu. Apalagi itu tadi ya, pas kajian di Masjid Al-Ikhlas, Persatuan Ambon mau mengamankan kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ternyata pengamanan diambil alih oleh TNI AL. TNI loh mengamankan. Lah kok Banser mau membubarkan? Kan sehat ah. Apalagi teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Itu teriakan Banser itu. Ya NKRI-an mana kalian sama anggota TNI? Hah? Ya Allah, TNI AL menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin setiap saat mereka itu mengecek kondisi NKRI. Bagaimana kondisinya, aman atau tidak aman. Mereka selalu standby menjaga NKRI. Lah kalau Banser, kok bisanya teriak-teriak NKRI harga mati untuk bubarin kajian, sementara TNI AL menjaga pengajian. Ya Allah, jongkok. Ya Allah, lanjut lagi lah kaum muslimin. Jadi ada teman yang mendapatkan informasi bahwa salah seorang dari TNI AL itu sudah mengatakan terhadap oknum-oknum ormas ini tadi, mengatakan bahwa di sini bukan daerah kalian, di sini wilayah kami, TNI AL. Jadi jangan sampai ada yang mencoba bikin keributan di sini kalau nggak mau ditindak sama kami, TNI AL yang ada di sini. Jadi jangan pernah pesimis teman-teman, kalaupun kita tidak diterima di satu tempat, mungkin ada tempat-tempat yang lain yang masih mau menerima kita. Yang penting kita tetap menebarkan manfaat, kita tetap tebarkan kebaikan, kita tetap dakwahkan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan itu sudah menjadi kenyataan kaum muslimin. Kenyataan sejak dulu. Semakin kajian salafi itu ditolak dan dibubarkan, justru kita lihat semakin ramai dan semakin banyak majelis taklimnya, semakin bermunculan, semakin banyak lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf. Alhamdulillah. Ya, yang menolak kan juga cuman Ansor Banser. Yang lain nggak ada. Sedangkan jamaah yang dari Ansor Banser itu juga sebenarnya nggak kehitung ya. Sudah berapa banyak yang sekarang mereka malah ikut kajian ke Salafi yang dari Ormas Ansor Banser ya. Dan sebenarnya kita itu bukan khawatir juga dengan adanya penolakan, kemudian pembubaran kajian ya. Nggak khawatir sama sekali. Tapi justru malah mempertanyakan gitu loh. Kok bisa mereka membubarkan kajian yang benar-benar kajian, yang dibahas ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama.
kajian yang mengajak umat Islam ini untuk benar-benar mengamalkan syariat Islam dengan benar. Sementara majelis-majelis yang katanya majelis ilmu, tapi isinya dangdutan. Yang katanya majelis solawat, tapi isinya juga gedumrengan. Jogetan laki-laki perempuan campur baur. Asap udut kayak cerobong asap pabrik. Malah mereka biarkan. Bukan hanya dibiarkan, tapi malah mereka dukung. Dan mereka ikut meramaikan, ikut joget-joget. La ilaha illallah. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.